Tasawuf sering sekali dipromosikan sebagai jalan spiritual dalam Islam yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dalam praktiknya banyak ajaran tasawuf yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah hingga mengarah kepada dosa besar yang membahayakan akidah umat Islam. Dosa besar dalam tasawuf bukan hanya sekedar kesalahan kecil dalam beribadah, tetapi mencakup penyimpangan yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, yaitu syirik akbar, bid'ah, inovasi dalam agama, dan kekufuran. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah perkara-perkara baru dalam agama. Karena setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka." Hadis riwayat An-Nasai nomor hadis 1578. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas berbagai bentuk dosa besar dalam tasawuf, dari penyembahan manusia hingga keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dosa besar tasawuf. Teman-teman sekalian, apa saja yang termasuk ke dalam dosa besar tasawuf? Yang pertama, syirik akbar dalam tasawuf. Salah satu dosa terbesar dalam Islam adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selainnya. Sayangnya banyak ajaran tasawuf yang mengandung unsur kesyirikan, seperti keyakinan bahwa wali memiliki kekuatan ilahi. Banyak tarekat sufi meyakini bahwa wali atau guru mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti bisa mengabulkan doa, mengetahui hal yang gaib, memberi berkah dan keselamatan. Bahkan ada yang menganggap wali lebih tinggi daripada nabi. Ini adalah bentuk kesyirikan yang jelas, karena hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, maka apakah kamu memperhatikan apa yang kamu seru selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, maka apakah mereka sesembahan selain Allah dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal." Quran Surah Az-Zumar ayat 38. Namun teman-teman sekalian, dalam beberapa tarekat sufi, wali-wali mereka dianggap memiliki sifat ketuhanan, sehingga mereka menjadikan tempat meminta berkah dan pengorbanan. Selanjutnya, tawasul dan istighosa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Banyak pengikut tasawuf yang berdoa kepada wali-wali yang sudah wafat dengan harapan mendapatkan keberkahan atau pertolongan. Mereka datang ke makam-makam dan meminta rezeki, keselamatan, atau kesembuhan. Padahal meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kesyirikan akbar. Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2516. Namun dalam tasawuf, praktek ini justru dianggap sebagai bagian dari kedekatan spiritual. Yang kedua, bid'ah dalam ibadah dan zikir. Bid'ah adalah menambah ataupun mengubah ajaran Islam dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan
oleh Rasulullah SAW. Banyak tarekat tasawuf yang memperkenalkan amalan baru yang tidak ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, seperti zikir yang berlebihan dan tidak ada tuntunannya. Banyak kelompok sufi memiliki cara berzikir yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti mengucapkan lafaz-lafaz tertentu secara berlebihan, misalnya menyebut hu atau Allah tanpa makna yang jelas, melakukan zikir dengan menari, berputar atau berteriak hingga kerasukan, berpikir bahwa zikir bisa menggantikan kewajiban lain seperti sholat ataupun puasa. Rasulullah SAW pun telah mengajarkan zikir yang benar. Tidak ada sesuatu pun hadis yang sahih yang membenarkan zikir dengan cara berteriak, menari atau mengabaikan rukun Islam yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berzikirlah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Selanjutnya, selawat yang mengandung kesirikan. Beberapa tarekat sufi membuat salawat yang mengandung unsur kesirikan, seperti menganggap Rasulullah SAW masih bisa mendengar doa secara langsung, menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah cahaya yang ada sebelum penciptaan, berdoa langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan pertolongannya. Padahal Rasulullah SAW pun sendiri bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana kaum Nasrani berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3445. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kultus individu dan pengkultusan mursyid. Banyak tarekat tasawuf menjadikan mursyid, yaitu guru tarekat, sebagai figur yang harus dipatuhi tanpa pertanyaan. Bahkan ada yang menganggap bahwa mursyid memiliki ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh orang biasa, seperti keyakinan bahwa mursyid tidak bisa salah alias maksum. Dalam beberapa tarekat, pengikut diajarkan bahwa mursyid mereka memiliki ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak perlu dikritik. Mursyid dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi daripada ulama lainnya. Murid tidak boleh membantah perintah mursyid, bahkan jika itu bertentangan dengan syariat Islam. Ada yang percaya bahwa mursyid bisa menghapus dosa muridnya. Ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena tidak ada manusia yang maksum terbebas dari kesalahan kecuali para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, 'Hendaklah kamu menjadi penyembahku, bukan penyembah Allah.' Tetapi dia berkata, 'Hendaklah kamu menjadi Rabbani,' yaitu ulama yang mendidik manusia dengan ilmu dan amal, karena kamu mengajarkan Alkitab dan karena kamu tetap mempelajarinya." Quran Surah Ali Imran ayat 79. Namun teman-teman sekalian, dalam tasawuf banyak mursyid yang diperlakukan layaknya seorang nabi, bahkan sebagai Tuhan. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, banyak ajaran dalam tasawuf yang mengandung dosa besar, seperti syirik akbar dengan menjadikan wali sebagai perantara dan meminta berkah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bid'ah dalam ibadah dengan zikir yang tidak ada tuntunan dan sholawat yang berlebihan. Kultus individu terhadap mursyid yang menyebabkan penyimpangan yang besar. Islam mengajarkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhi segala bentuk penyimpangan.
Rasulullah SAW pun bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya, Kitabullah dan As-Sunnah. Hadis riwayat Malik, nomor hadis 1395. Maka hendaknya kita waspada terhadap dosa besar dalam tasawuf dan kembali kepada Islam yang murni sesuai ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.